Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Izadila dan NIM 43 serta rekan saya Naila Hamida dengan NIM 042. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Budidaya Tembakau. Saya akan membacakan latar belakang. Tembakau merupakan komoditas perkebunan penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menjadi bahan baku berbagai industri seperti rokok, farmasi, bioinsektisida, hingga kosmetik herbal. Di Indonesia, tembakau berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional melalui cukai hasil tembakau yang menjadi sumber mata pencarian jutaan petani. Namun, produksi tembakau menghadapi sejumlah tantangan seperti budidaya yang tinggi, perubahan kebijakan cukai, fluktuasi harga, hingga kualitas produk yang sangat bergantung pada teknik budidaya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai karakter tanaman, teknik budidaya yang tepat, hingga potensi nilai teknik budidaya melalui proses pengolahan agrokomoditas ini produktif dan ekonomis. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengurangi karakteristik botani dan syarat tumbuh tembakau sebagai dasar budidaya. Kedua, menjelaskan tahapan budidaya melalui dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga pasca panen. Selanjutnya ada menilai potensi nilai tambah tembakau melalui proses fermentasi, ekstraksi, dan diverifikasi produk. Selanjutnya ada mengkaji peluang pengembangan komoditas tembakau agar memiliki daya saing dan prospek ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya ada metode. Kajian disusun menggunakan studi literatur dari jurnal ilmiah yang bersumber dari Google Scholar dan Garuda dengan rentang tahun 2020 hingga 2025. Dan karakteristik tanaman tembakau. Tembakau termasuk famili Solanaceae dengan morfologi khas berupa akar tunggang dalam, batang berbulu halus, daun tunggal berbentuk lancet, bunga majemuk, serta biji berukuran sangat kecil. Selanjutnya ada budidaya tanaman tembakau. Yang pertama, persiapan lahan. Tanah digemburkan dan dibersihkan, kemudian dibentuk bedengan dan diberi pupuk kandang serta dolomit. Selanjutnya ada pembibitan. Bibit berumur 40-50 hari siap dipindah ke lahan. Selanjutnya ada jarak tanam, disesuaikan varietas umumnya 70 x 50 cm sampai 120 x 50 cm. Selanjutnya ada penanaman, dilakukan pagi atau sore agar bibit tidak stres akibat suhu tinggi. Selanjutnya ada pengairan. Minggu awal perlu penyiraman rutin 2-3 kali seminggu. Selanjutnya minimal 1 kali seminggu. Selanjutnya ada pemupukan, perlu kombinasi NPK dan bahan organik. Media tanam yang baik meningkatkan efisiensi pupuk dan kualitas daun. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit, dilakukan melalui pestisida kimia, pestisida nabati, agensi hayati, serta pemangkasan daun terinfeksi untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya ada penyiangan minimal 3 kali selama masa tanam untuk menekan gulma dan memastikan tanaman memperoleh hara secara optimal. Selanjutnya ada pemangkasan, topping dan wiwilan, dilakukan untuk mengarahkan nutrisi ke permukaan daun agar kualitas lebih baik. Selanjutnya ada panen dan pasca panen. Daun dipanen bertahap sesuai tingkat kematangan, ngerawis, tenggok, joglosi. Pasca panen meliputi pemeraman, perajangan, pengeringan, dan pengemasan. Teknologi modern seperti flu curing dapat meningkatkan kualitas dan kestabilan warna tembakau. Ada potensi nilai tambah komoditas. Nilai tambah tembakau meningkat melalui fermentasi, ekstraksi, diverifikasi produk, pengolahan limbah. Selanjutnya ada sintesis temuan kunci. Teknik budidaya yang tepat, pemupukan, pengairan, media tanam memiliki pengaruh langsung terhadap ukuran, warna, dan mutu daun. Kualitas daun awal menentukan keberhasilan terhadap pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan seperti fermentasi dan ekstraksi menghasilkan nilai tambah tinggi. Pengembangan produk non-rokok berpotensi mendorong diverifikasi ekonomi petani dan industri. Adapun keterbatasan, banyak penelitian dilakukan di lokasi terbatas sehingga belum dapat mewakili semua kondisi agroklimat Indonesia. 2. Perbedaan teknik budidaya antar penelitian membuat rekomendasi belum sepenuhnya meragam. 3. Hubungan antara teknik budidaya dan kandungan kimia daun masih memerlukan penelitian jangka panjang. Kesimpulannya, kajian literatur menunjukkan bahwa teknik budidaya yang sangat baik sangat menentukan kualitas fisik dan kimia daun tembakau. Kualitas daun yang tinggi mempermudah proses pasca panen seperti pengeringan dan fermentasi sehingga menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih besar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.